Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Burnley vs Manchester United menang 1-0, setan merah ke puncak klasemen. Manchester United sukses mengalahkan Burnley 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil ini membuat MU naik ke puncak klasemen dengan menggusur Liverpool. Burnley vs Manchester United berlangsung di Turf Moor pada Rabu dini hari tadi. Pertandingan berjalan dengan cukup sengit. Kedua tim saling bergantian menyerang di babak pertama, namun harus menuntaskannya tanpa gol hingga turun minum. MU tampil lebih baik di babak kedua. Tim besutan oleh General Solskjaer itu berulang kali melancarkan serangan ke pertahanan Burnley. Kebuntuan Manchester United baru pecah di menit ke-71. Paul Pogba sukses mencetak gol untuk membawa setan merah unggul 1-0. Hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada gol lagi yang tercipta dan laga dimenangkan tim tamu dengan skor 1-0. Hasil ini membuat MU naik ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 36 poin. MU berhasil mengusir Liverpool yang mengoleksi 33 poin. Everton sukses amankan 3 poin di kandang Wolverhampton. Everton sukses mengamankan 3 poin kala bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Everton tepatnya menang di skor tipis 2-1. Everton yang bermain tanpa Dominic Calvert-Lewin terlihat tak kesulitan dalam hal menjebol gawang lawan. Sebab ketika laga baru berjalan 6 menit, Everton nyatanya langsung bisa unggul melalui aksi Alex Iwobi. Kendati begitu, keunggulan cepat Everton itu langsung dibalas oleh tim tuan rumah di menit ke-14. Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan cukup alot. Namun, Everton berhasil terlepas dari tekanan Wolves dan bisa mencetak gol kedua mereka di menit 77. Skor 1-2 bertahan hingga pertandingan usai. Everton sukses membawa pulang 3 poin dan membuat mereka kuasai posisi keempat di klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021. Sedangkan Wolves harus puas tertahan di urutan ke-14. Menang melawan Sevilla, Atletico Madrid semakin kokoh di puncak. Atletico Madrid berhasil menjaga jarak di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol 2020-2021 usai mengalahkan Sevilla 2-0. Kemenangan itu diraih Atletico meski pemain Sevilla lebih banyak mengontrol permainan. Bermain dengan kekuatan penuh setelah mendapatkan waktu istirahat yang cukup panjang, Luis Suarez dan kawan-kawan langsung tancap gas di menit awal. Hingga akhirnya, Atletico bisa mencetak gol setelah 20 menit waktu pertandingan berjalan. Gol tersebut dicetak oleh Korea sehingga membuat Atletico Madrid unggul. Kemudian, pada babak kedua, Atletico Madrid berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Saul Niguez. Dalam laga ini, tim asuhan Diego Simeone itu membawa misi menjaga jarak dengan pesaing-pesaingnya di klasemen La Liga pada musim ini. Atletico memiliki waktu istirahat yang cukup panjang usai ditundanya pertandingan melawan Atletico Bilbao di Wanda Metropolitano pada hari Sabtu lalu. Kini, Atletico unggul 4 poin di atas Real Madrid dan 7 poin dari Barcelona di papan klasemen. Perlu dicatat, Los Rojiblancos masih memiliki 2 pertandingan yang belum dimainkan. Real Madrid siap bayar PSG 3,8 triliun untuk transfer Mbappe. Raksasa La Liga, Real Madrid dikabarkan siap menebus Kylian Mbappe dari PSG dengan bandrol 3,8 triliun rupiah. Madrid sudah cukup lama dikaitkan dengan bomber asal Prancis itu. Mereka membutuhkan superstar baru untuk mengisi lini serangnya yang kini tak sedahsyat sebelumnya. Mbappe sendiri juga disebut siap merapat ke Bernabeu. Ia sudah sering memberikan isyarat siap memperkuat Los Blancos. Pasalnya, di sana ia ingin dilatih dengan idolanya Zinedine Zidane. Namun yang menjadi masalah, Los Blancos harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin memboyong Mbappe. Real Madrid bukan satu-satunya klub yang disebut siap mencomot Kylian Mbappe. Klub lain seperti Liverpool juga masih bersikeras mendapatkan sang pemain. Seperti yang dilaporkan AS, Madrid pun akhirnya siap bergerak lebih dahulu untuk mendekati PSG demi memboyong pemain 22 tahun tersebut. Media asal Spanyol itu mengatakan, Madrid berencana merogoh koceknya hingga sebesar 200 juta pound sterling atau sekitar 3,8 triliun rupiah demi bisa mendatangkan sang pemain. AC Milan sepakati kontrak dengan Donnarumma dan ada 2 klausul menarik. AC Milan dilaporkan menyepakati kontrak baru dengan Gianluigi Donnarumma setelah pembicaraan yang berjalan cukup lama. Kedua pihak
menyepakati untuk kontrak berdurasi 3 tahun. Donnarumma telah menjadi pemain kunci Milan sejak promosi ke tim utama pada 2015 lalu. Pada usia 21 tahun, Donnarumma kini telah dipercaya sebagai salah satu kapten Milan. Peran Donnarumma di bawah Mister memang tidak tergantikan. Dia tak pernah memainkan di bawah 30 laga per musim. Pada musim 2020-2021 ini, Donnarumma hanya sekali absen karena cedera. Kontrak Donnarumma dan Hakan Calhanoglu menjadi isu penting di skuad AC Milan. Kedua pemain punya peran yang cukup vital. Namun, Milan mengambil langkah hati-hati dalam memberikan kenaikan gaji bagi keduanya. Seperti dikutip dari Calcio Mercato, kini pihak Milan dan Donnarumma sudah menemui kata sepakat. Namun, ada beberapa klausul di dalam kontrak itu. Yang pertama, sang kiper akan mendapatkan 7 juta euro per musim dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Donnarumma akan menjadi pemain dengan gaji paling tinggi di skuad Milan. Klausul kedua, jika Milan gagal lolos ke Liga Champions, maka Donnarumma bisa pindah dengan harga 30 atau 40 juta euro. Awalnya, Milan menolak klausul itu, tetapi kini disebut mulai menerimanya. Setelah mengamankan kontrak baru Donnarumma, Milan bakal segera bekerja untuk kontrak baru Hakan Calhanoglu. Ronald Koeman siap mundur dari Barcelona akhir musim nanti. Ronald Koeman nampaknya menyadari bahwa kehadirannya di Barcelona tak sepenuhnya dikehendaki. Sang pelatih pun diberitakan siap mundur akhir musim nanti. Barcelona mengalami situasi yang sulit pada 2020 lalu. Dua pelatih harus merapati nasib karena dipecat klub asal Katalan itu. Mereka adalah Ernesto Valverde dan Quique Setién. Barcelona kemudian menunjuk Ronald Koeman sebagai juru taktik baru. Ronald Koeman mengalami momen yang berat di Barcelona. Situasi politik juga membuat posisi Koeman tidak nyaman. Para kandidat presiden Barcelona menjadikan jabatan Koeman sebagai bahan kampanye. Rata-rata, para kandidat tidak ingin Koeman tetap melatih musim depan. Joan Laporta, salah satu calon presiden Barcelona, menyiapkan 2 nama untuk menggantikan Ronald Koeman. Laporta siap membawa pulang Xavi atau membajak Jurgen Klopp. Dikutip dari Diary Gol, Koeman pun tidak tutup mata dengan situasi yang terjadi. Koeman akan fokus memberikan yang terbaik pada musim 2020-2021 dan siap mundur dari Barcelona akhir musim nanti. Ronald Koeman sendiri punya kontrak di Barcelona hingga 2022. Dapat tawaran yang lebih besar, Calhanoglu segera minggat dari AC Milan. AC Milan kembali mendapatkan kendala untuk mempertahankan Hakan Calhanoglu. Sang playmaker diberitakan mendapatkan tawaran yang lebih menggiurkan ketimbang tawaran yang diberikan AC Milan. Sejak musim lalu, Calhanoglu sudah menjadi pemain yang krusial bagi AC Milan. Ia menjadi otak serangan Milan semenjak posisinya digeser ke belakang striker oleh Stefano Pioli. Di sisi lain, Calhanoglu kini menjadi bom waktu bagi Rossoneri. Pasalnya, kontraknya akan habis di musim panas nanti dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontrak. AC Milan sendiri saat ini tengah berjuang untuk mempertahankan sang pemain. Namun Sky Sport mengklaim bahwa Milan kemungkinan besar akan kehilangan sang pemain. Menurut laporan tersebut, masalah kontrak baru Calhanoglu ini terletak pada gaji. Pihak Milan diberitakan sudah menentukan batas atas untuk gaji Calhanoglu. Mereka tidak bisa memberikan gaji lebih besar dari 3,5 juta euro per musim. Namun, sang pemain diberitakan tidak puas dengan angka itu dan ia meminta tambahan bayaran mengingat ia berkontribusi besar bagi Milan. Masalahnya bagi Milan saat ini, ada klub yang berani membayar Calhanoglu lebih besar dari tawaran mereka. Memphis Depay kian jauh dari jangkauan Barcelona. Ronald Koeman boleh berharap mendapatkan Memphis Depay untuk memperkuat lini serangnya. Namun, jika melihat kondisi Barcelona, sepertinya transfer itu hanya tinggal harapan. Depay sebenarnya sudah jadi target utama Koeman sejak tiba di Barcelona. Sayangnya, saat itu kondisi klub bermasalah dan tidak ada ruang untuk transfer padahal harga Depay relatif murah. Praktis, Koeman terpaksa menunggu dan memaksimalkan skuad yang ada. Kini seiring waktu berjalan, rumor membeli Depay terus terkikis dan mungkin urung terjadi. Depay awalnya diharapkan bisa jadi partner Lionel Messi dan Antoine Griezmann dan mengisi pos striker utama. Namun, performa Messi dan Griezmann baru-baru ini mulai tampak menjanjikan. Pada 2 pertandingan terakhir, kontra Atletico Bilbao dan Granada, Messi dan Griezmann mencetak total 6 gol. Kombinasi 2 pemain top ini mulai terlihat matang. Selain itu, Barca pun bisa mengandalkan gol-gol dari lini tengah. Nama-nama seperti Pedri dan Frenkie de Jong kini kian produktif. Sebenarnya,
Kondisi transfer dua pemain ini menguntungkan pihak Barca. Pasalnya, kontrak sang pemain akan kadaluarsa musim panas nanti. Jadi seharusnya harga mereka tidak mahal. Namun, Barca benar-benar kesulitan keuangan karena pukulan pandemi dan tumpukan utang beberapa tahun terakhir. Masih masalah uang, kontrak Messi pun jadi salah satu beban terbesar Barcelona. Saat ini, Messi mendapatkan total gaji sekitar 100 juta euro per tahunnya. Dia pun masih mendapatkan sejumlah bonus performa. Bahkan, ketika kontrak Messi habis nanti pun, Barca harus membayar bonus.